Langit setelah hujan. Waktu berjalan begitu cepat. Hubungan Shesa dan Mialia yang awalnya penuh panggilan video, pesan manis, dan ucapan rindu perlahan diuji oleh kesibukan hidup. Perusahaan tempat Shesa bekerja mendapat kontrak pengiriman elektronik ke beberapa negara Asia Tenggara. Meski hanya bertugas mengantar barang hingga pelabuhan dan mengawal dokumen pengiriman, pekerjaan itu membuatnya berpindah-pindah kota selama berbulan-bulan. Sementara itu Mialia semakin sibuk dengan kuliah, skripsi awal, dan pekerjaannya di Cafe Phil Zou Ai. Awalnya mereka masih saling berkabar. Namun lama-kelamaan pesan yang biasanya dibalas dalam hitungan menit berubah menjadi berjam-jam. Lalu berhari-hari. Hingga suatu saat, lost contact. Nomor Shesa sulit dihubungi karena sering berada di daerah dengan jaringan terbatas. Media sosial Mialia juga seakan menghilang. Tidak ada unggahan. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Suatu sore yang mendung. Cafe Phil Zou Ai sedang cukup ramai. Mialia sedang merapikan meja pelanggan ketika suara seseorang memanggilnya dari belakang. Miel. Gadis itu menoleh. Matanya membesar. Morenda. Seorang pemuda berambut sedikit berantakan berdiri di depan kasir sambil tersenyum lega. Morenda Gusrie. Cowok yang pernah sangat dekat dengannya. Miel, tega kamu. Mialia terdiam. Gue hubungi gak bisa. Nomor lo mati. Medsos lo hilang lenyap dimakan zaman. Mialia hanya menunduk. Maaf, Moren. Morenda menghela napas panjang. Lagian, lo gak pernah kasih kabar. Mialia masih diam. Lalu perlahan berkata, lo juga gak peduli sama gue. Morenda terkejut. Hah? Iya. Gue balik dari Jogja, dan lo gak muncul-muncul. Miel. 1 tahun, Moren. Suara Mialia mulai bergetar. 1 tahun loh. Lo cowok apaan sih? Ucapan itu membuat Morenda kehilangan kata-kata. Beberapa detik ia hanya memandang wajah Mialia. Lalu buru-buru mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tunggu. Ia membuka galeri. Nih. Mialia melihat layar ponsel itu. 1 video. 2 video. 5 video. Puluhan video. Semua direkam di depan kos lama Mialia. Setiap pagi. Setiap minggu. Bahkan selama berbulan-bulan. Dalam video itu Morenda terlihat duduk menunggu di bangku depan kos. Kadang membawa sarapan. Kadang membawa buku. Kadang hanya duduk sendirian. Aku datang terus, Miel. Mata Morenda terlihat jujur. Gue kira lo masih tinggal di sana. Mata Moren kaku ke wajah Miel. Mialia terdiam. Air matanya mulai menggenang. Moren. Mulut Miel lirih. Gue nunggu. Sahut Moren sigap. Serius. Mulut Mialia memanjang, lalu menunduk perlahan. Miel, lihat gue. Gue bahkan sampai kenal sama tukang nasi uduk depan kos lo. Mialia tertawa kecil di sela air matanya. Lalu kenapa gak cari gue? Miel genit. Karena gue gak tahu harus nyari kemana. Gue coba tanya Ai. Lo tahu jawab apa si Ai itu? Miel menggelengkan kepala 2 kali. Ih jadi kepo. Nik Ai jawab apaan Moren?
Ai cuma jawab kopi. Jidat Miel menggerut, kok kopi? Gue juga bingung awalnya, pas gue confirm kenapa kopi. Ai-nya balas kopi itu artinya kau pikir sendirilah. Jeder dan suasana menjadi hening. Mialia kemudian menarik napas panjang. Moren. Gue pindah kos. Kenapa? Mialia menatap keluar jendela kafe. Hujan mulai turun perlahan. Gue butuh tempat yang lebih tenang. Sejak pulang dari Jogja, Morenda mengernyit. Emang ada hal luar biasa apa? Wajahnya mendekat dengan ekspresi polos. Mialia menatap sahabat lamanya itu. Lalu membuka dompet kecil yang selalu ia bawa. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah tiket yang sudah mulai kusam. Boarding pass kereta Empu Jaya. Morenda menerima tiket itu. Kecelakaan kereta. Mialia mengangguk pelan. Masuk mode pencarian, Moren. Hah? Cari berita kecelakaan kereta Empu Jaya. Morenda langsung membuka ponselnya. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Ia membaca satu demi satu artikel. Foto-foto gerbong yang hancur. Kaca pecah. Kursi bertumpukan. Korban berjatuhan. Tim evakuasi. Dan daftar penumpang. Tangannya perlahan gemetar. Niel. Suara Morenda mengecil. Lo ada di kereta itu? Mialia mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Iya. Morenda terdiam. Untuk pertama kalinya ia memahami alasan mengapa Mialia berubah. Mengapa ia menghilang. Mengapa ia membutuhkan ketenangan. Lalu Morenda melihat satu foto lain dalam berita itu. Seorang pemuda penuh luka sedang membantu petugas mengevakuasi korban. Ini siapa? Mialia tersenyum kecil. Meski matanya basah. Itu Shesa. Pacar lo. Mialia mengangguk. Dia yang ngelametin gue. Morenda memandangi foto itu cukup lama. Lalu mengembalikan ponselnya. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke kafe itu, ia tersenyum tulus. Kalau begitu, dia memang pantas jadi alasan kenapa lo masih ada di sini sekarang. Di luar, hujan semakin deras. Sementara di dalam kafe, dua sahabat lama akhirnya mulai memahami satu sama lain kembali. Namun Morenda belum tahu bahwa pertemuan kembali dengan Mialia hari itu akan membawanya masuk ke dalam kisah yang jauh lebih rumit ketika Shesa akhirnya kembali dari perjalanannya.